Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum memulai pelajaran, Ibu minta ketua tingkatnya kepada Sri Mulyani. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Apa ada yang sudah kenal dengan Ibu? Oh, belum ya. Nah, perkenalkan, nama Ibu Putri Maulidia. Ibu mengajar bahasa Indonesia di kelas kalian. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu ingin absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Sasa, Lisa, Arif, Elsie, Siti, Penny, Sri, Aini, Tri, Halinka. Alhamdulillah hadir semua. Baik, apa kabar kalian hari ini? Tentunya sehat. Jadi Ibu harap dalam pembelajaran ini kalian lebih aktif lagi ya. Nah, semoga dalam pembelajaran ini kita diberikan kesehatan selalu dan terhindar dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, langsung saja kita ke materi ya. Materi kita tentang kalimat sederhana dan kalimat luas. Nah, ada yang udah tahu apa yang dimaksud dengan kalimat sederhana atau kalimat luas? Atau apa ada yang sudah tahu apa itu pengertian kalimat? Kalimat adalah kumpulan dari beberapa kata yang memiliki makna. Jadi, kata seseorang mengucapkan sesuatu yang memiliki makna itu bisa dikategorikan jika dituliskan menjadi sebuah kalimat. Nah, itu pengertian kalimatnya saja. Selanjutnya tentang kalimat sederhana. Kalimat sederhana adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa. Contohnya seperti yang pertama, awalnya ia hanya meminta maaf saja. Yang kedua, ayah saya berusia 43 tahun. Yang ketiga, dia mengeluarkan uang dari dalam dompetnya. Nah, untuk kalimat nomor 1 sampai 3 adalah contoh kalimat sederhana karena hanya memiliki satu klausa. Nah, kemudian kalimat luas. Nah, kalimat luas ini adalah kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih. Contohnya, yang pertama, dia mengakui bahwa dia telah berbohong kepada ibunya. Yang kedua, Erna mengunci motornya, kemudian masuk ke dalam rumahnya. Yang ketiga, kosnya bagus tetapi banyak sampah yang berserakan. Nah, untuk contoh kalimat nomor 1 sampai 3 adalah contoh kalimat luas karena memiliki dua klausa. Nah, sedangkan pada kalimat nomor 1 ada dua klausa, yaitu dia mengakui dan bahwa dia telah berbohong kepada ibunya. Untuk kalimat nomor 2 ada dua klausa, yaitu Erna mengunci motornya dan kemudian masuk ke dalam rumahnya. Nah, kemudian kalimat nomor 3 juga ada dua klausa, yaitu kosnya bagus dan tetapi banyak ada sampah yang berserakan. Nah, di dalam kalimat luas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kalimat luas setara dan kalimat luas tidak setara. Nah, apa ada yang tahu kalimat luas setara itu apa? Ibu jelaskan ya. Kalimat luas setara terdiri dari minimal dua buah klausa, di mana kedua klausa tersebut berkedudukan setara atau masing-masing berdiri sendiri. Nah, setiap klausa ini selanjutnya merupakan klausa inti yang membentuk kalimat kedudukan setara atau masing-masing berdiri sendiri. Nah, setiap klausa ini selanjutnya merupakan klausa inti yang membentuk kalimat luas. Kedudukan setiap klausa sama derajatnya dengan kata lain.
Tidak ada klausa yang berkedudukan tinggi atau lebih rendah atau dari klausa yang lain. Nah, sesuai dengan namanya, kalimat luas setara ini memuat kata penghubung antara yang menghubungkan semua klausa yang ada. Akan tetapi, bukanlah syarat mutlak karena terkadang kalimat luas setara juga tidak memuat kata penghubung setara. Juga kata penghubung yang dapat digunakan dalam kalimat luas setara, antara lain dan, lagi pula, serta, lalu, tetapi, kemudian, melainkan, sebaiknya, malahan, namun, dan masih banyak lagi. Nah, ciri-ciri sebuah kalimat luas setara antara lain penggabungan. Nah, penggabungan klausa disertai dengan perubahan intonasi. Kata penghubung berfungsi sebagai pemberi sifat kesetaraan kedudukan. Pola kalimat dalam setiap klausa berderajat sama dengan pola umum yang digunakan subjek predikat ditambah subjek predikat. Contoh dari kalimat setara itu seperti ayahku bersuku Jawa, sedangkan ibuku bersuku Sunda. Nah, contoh yang kedua, Ani membeli roti dan Ana membeli sepatu. Yang ketiga, Anda ingin mengambil sendiri barang ini atau kami yang mengantarnya ke sana. Nah, yang keempat, kami melihat situasi dulu. Kami segera melarikan diri. Nah, yang kelima, daerah ini memang rawan kecelakaan, apalagi kalau tidak berhati-hati. Nah, kemudian yang kedua, kalimat luas tak setara. Jenis kalimat ini, kalimat luas tak setara atau yang biasa disebut dengan kalimat luas bertingkat. Nah, kalimat luas setara ini biasa disebut dengan kalimat luas tak bertingkat. Luas tak setara ini biasa disebut dengan kalimat luas bertingkat, di mana terdiri dari dua buah klausa yang tidak setara yang dihubungkan dengan kata penghubung seperti sebab, kalau, meskipun, karena, dan lain-lain. Kedudukan klausa dalam kalimat luas tak setara tidak sama derajatnya. Nah, dalam klausa kalimat luas ini, tak setara terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Penggunaan kata penghubung yang berbeda dalam kalimat luas tak setara ini antara lain. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Sri, apa ada yang mau ditanyakan atau yang lain? Oh, baik, tidak ada. Nah, jika tidak ada, Ibu akan memberi kalian tugas dikumpulkan minggu depan. Tugasnya kalian membuat 2 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang dan satunya lagi 5 orang. Nah, kelompok kalian itu yang kelompok pertama membahas tentang contoh kalimat. Nah, contoh dari kalimat tak setara itu seperti Tommy tewas tenggelam di sungai karena ia tidak bisa berenang. Yang kedua, demam pada anak itu sangat tinggi sampai badannya kejang. Yang kedua, saya akan datang ke acara itu jika Anda menginginkanku datang. Yang keempat, jalanan kota ini diperlebar agar semua kendaraan dapat lewat dengan lancar. Yang keenam, aku sudah menyelesaikan semua pekerjaan rumah sebelum suamiku pulang ke rumah. Nah, selain jenis kalimat luas setara dan luas setara ini, masih ada pengelompokan lain dari kalimat luas, yaitu berdasarkan pola-pola dasar yang dianggap menjadi dasar pembentukan kalimat tersebut. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Sri, apa ada yang mau ditanyakan atau yang lain? Oh, baik, tidak ada. Nah, jika tidak ada, Ibu akan memberi kalian tugas dikumpulkan minggu depan. Tugasnya kalian membuat 2 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang dan satunya lagi 5 orang. Nah, kelompok kalian itu yang kelompok pertama membahas tentang contoh kalimat.
Sampai di sini, apakah ada yang belum paham tentang tugas? Oh, sudah paham. Baiklah, jangan lupa tugasnya dikumpulkan pada hari Senin depan ya. Kalau begitu, kita akhiri pada pagi hari ini. Maaf jika ada kata ibu yang salah atau tidak kalian inginkan. Nah, kesimpulan dari materi kita yaitu di dalam kalimat sederhana ini adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa, sedangkan kalimat luas ini terdiri dari dua klausa atau lebih. Nah, kalimat luas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kalimat setara, dan yang kedua, kalimat tidak setara. Kalau begitu, kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah mendengarkan, dan Ibu minta maaf jika ada salah kata. Ibu akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.